Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas Alfiyah Ibnu Malik bait yang ke-8 dan 9. Pada bab pertama kita akan menjumpai bab al-kalamu wa ma yata'allafu minhu, bab tentang kalam. Nazamnya berbunyi, kalamuna lafzun mufidun kastaqim wasmun wa fi'lun summa harfunil kalim wahiduhu kalimatun wal qawlu am wa kilmatun biha kalamun qad yu'am. Pada bait yang ke-8 dan 9 ini lebih ke memperkenalkan beberapa istilah dalam ilmu nahwu. Istilah yang pertama adalah kalam. Beliau Ibnu Malik mengatakan kalamuna ini mempunyai beberapa makna. Yang pertama adalah bahwa kalam yang beliau maksud adalah kalam menurut ulama ahli nahwu, bukan kalam menurut ulama ahli akidah atau yang lainnya. Makna yang kedua adalah beliau mengatakan kalamuna bukan kalamuhum. Ini memberi makna bahwa keilmuan beliau khususnya dalam gramatika bahasa Arab itu sudah sangat mumpuni, sehingga pendapat beliau itu sangat diperhitungkan begitu. Ibnu Malik mendefinisikan kalam sebagai lafzun mufidun, lafaz yang memberi faidah. Jadi syarat kalam ini ada dua. Yang pertama adalah lafaz, yang kedua adalah mufid. Lafaz adalah sautun mustamilun ala ba'di hurufil hijaiyah, suara yang mengandung sebagian huruf hijaiyah. Sebagai contoh, lafaz zaidun. Zaidun ini terdiri dari huruf za, ya, dan dal. Contoh lainnya adalah lafaz qaimun. Terdiri dari huruf qaf, alif, hamzah, dan mim. Kenapa hanya memberi syarat pertama itu harus berupa huruf hijaiyah? Ya karena memang nahwu ini adalah gramatika bahasa Arab seperti itu. Syarat yang kedua adalah mufid. Artinya orang yang diajak bicara itu bisa langsung memahami apa yang kita sampaikan. Seperti faidahnya lafaz istaqim. Istaqim itu artinya istiqomahlah kamu begitu. Istaqim ini adalah fi'il amr. Di sana itu mengandung dhamir yang tersembunyi secara wajib, yaitu dhamir anta. Kalau dikeluarkan yaitu istaqim anta begitu. Lafaz istaqim ini ketika diucapkan kepada orang atau lawan bicara, maka lawan bicara itu akan langsung memahami, oh kita disuruh untuk beristiqomah begitu. Contoh lainnya adalah al-baitu nazifun, rumah itu bersih. Orang yang diajak bicara itu bisa langsung paham maksud dari orang yang berbicara adalah memberi kabar bahwa ada suatu rumah yang bersih seperti itu. Nah, berbeda dengan contoh berikut ini. In qoma Muhammadun, apabila Muhammad berdiri, ini sudah lafaz, sudah tersusun dari huruf hijaiyah, tapi belum memberi pemahaman kepada lawan bicara. Artinya kalimatnya itu belum selesai, maka belum disebut sebagai kalam karena hanya memenuhi satu syarat begitu. Istilah berikutnya adalah kalim. Kalim adalah kumpulan dari isim, fiil, dan huruf. Isim itu
kata benda, fiil itu kata kerja, dan huruf itu kata sambung. Kumpulan dari ketiga itu disebut sebagai kalim, baik sudah memenuhi syarat kalam maupun belum. Contoh, qad qomat as-sholatu. Qad ini adalah huruf, qomat fiil, as-sholatu isim. Itu disebut sebagai kalam, juga disebut sebagai kalim, karena tersusun dari isim, fiil, dan huruf. Contoh lainnya adalah in jaa Muhammadun, apabila Muhammad datang. In ini huruf, jaa ini fiil, Muhammadun ini isim. Kumpulan dari ketiga itu walaupun belum memenuhi syarat kalam karena belum mufid, tapi disebut sebagai kalim karena kumpulan dari isim, fiil, dan huruf. Wahiduhu kalimatun, dan satu persatunya itu adalah kalimat. Jadi isim itu disebut sebagai kalimat isim atau kata benda. Fiil itu disebut sebagai kalimat fiil atau kata kerja, dan huruf disebut sebagai kalimat huruf. Begitu. Wal qaulu am, dan istilah qaul itu lebih umum. Yang terakhir, wa kilmatun biha kalamun qad yu'am. Jadi dalam bahasa Arab ada beberapa kalam. Kalam itu kan artinya susunan dari beberapa kalimat atau kata yang sudah mufid, begitu. Nah, ada beberapa kalam yang lebih populer disebut sebagai kalimat, padahal itu sudah memenuhi syarat kalam. Contohnya adalah la ilaha illallah. Ini lebih populer disebut sebagai kalimat tauhid atau kalimat tahlil. Contoh lainnya adalah astaghfirullahal azim. Ini lebih populer disebut sebagai kalimat istighfar. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.